Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Mas Eko, mungkin gimana sih ceritain lagi awalnya bisa? Ya, jadi hari ini adalah hari ini dan besok acara launchingnya singlenya Naila, ciptaan dari Melly Guslow dan juga Abe Hood ya. Dan saya senang sekali suaranya Naila diapresiasi oleh Teh Melly karena nggak tahu kenapa dari ribuan banyak penyanyi-penyanyi muda, tapi Teh Melly memilihnya Naila ya. Mungkin ya ada sesuatu yang spesial dan sebagainya, ya, tapi saya bangga banget anak saya Naila diberikan kesempatan lagu dari Teh Melly. Siapa yang nggak kenal Teh Melly? Lagu-lagunya selalu mencetis, selalu populer, dan itu kita bangga banget kalau lagu itu dinyanyikan oleh Rosa, BCL, si Pak Haju dan sebagainya. Mudah-mudahan kesuksesannya senior-senior yang saya sebutkan tadi bisa juga menghinggapi atau diikuti oleh Naila gitu ya. Mudah-mudahan aja jodoh lagunya dari Teh Melly dengan Naila. Dan besok launchingnya ya, tanggal 11 bertepatan dengan ulang tahun Naila yang ke-16 ya. Itu ada 5 YouTuber yang akan live gitu ya, 5 YouTube yang live dari MOP, Ruben Onsur, Hans, dari Raffi Ahmad, lalu dari Starhit, lalu dari Komando, dan juga tentunya dari saya pribadi. Ditambah lagi puluhan anak-anak selegram juga akan live besok jam 7 jam 8. Terus dengan besok ada lagi penampilan anak-anaknya Patrio, Naila, Amanda, dan juga anaknya Om Akri akan tampil juga. Nggak tahu mau ngapain, saya juga nggak ngerti. Ini mereka bertiga udah janjian apa yang mau diberikan kepada kita. Itu sih sepertinya tema yang mau saya infokan buat besok. Teh Melly, maaf, apa sih yang membuat Teh Melly mempercayakan lagu Teh dibawakan selama Naila? Iya, karena kalau saya pribadi kan memang dari dulu senang banget cari penyanyi-penyanyi baru. Duet-duet saya juga dari mulai AADC itu kan juga sama penyanyi baru juga, yang ada yang lewat jalur audisi, ada yang kenalannya temen gitu. Pokoknya saya senang dengan yang baru-baru karena saya juga berkah buat saya kalau membuka peluang kepada orang-orang yang memang ingin maju di bidang musik gitu. Terus karena saya kenal sama Fiona gitu, berteman juga di Instagram, jadi saya sering lihat Fiona posting nyanyi-nyanyi anaknya Naila gitu. Dan waktu aku tanya, Naila nyanyi ya nyanyi, tapi di kamar mandi aja. Oh enggak serius katanya. Cuman ya lagi gua suruh belajar dulu. Oh ya, saya senang gitu kalau orang tua seperti itu, nggak aji mumpung orang tuanya punya link, punya network gitu. Tapi Naila juga mau belajar. Ya setelah tadi kan Fiona bilang setelah 1 tahunan ya belajar nyanyi ya. Pokoknya kemarin pas pandemi akhirnya kan saya juga jadi banyak waktu di rumah gitu. Terus bikin lagu Ku Ingin Bisa bareng Abe, musiknya juga Abe sama Mas Anto. Terus dikasih dengar ke Fiona dan alhamdulillah Naila suka. Jadi ya kemarin kita lakukan pas PSBB pertama, kita lakukan recordingnya di rumah, tentunya dengan mengindahkan protokol kesehatan juga. Naila kenapa lebih memilih jadi penyanyi dibandingkan nggak jadi komedian atau menjadi pemain sinetron seperti Mama? Kenapa? Aku karena dari kecil udah hobi nyanyi aja, dari aku masih TK juga suka nyanyi Baby Beluga, pokoknya nyanyi-nyanyi anak-anak kecil gitu. Terus aku emang gak bisa ngelawak sampai acting, cuma bisa nyanyi doang, makanya aku pilih jadi penyanyi. Tapi dia lucu. Sebenarnya di rumah tuh yang lucu tuh Faro, kedua emaknya, ketiga dia. Yang pendiam malah saya. Karakteristiknya Naila di mata Tete itu seperti apa sih dalam segi vokal? Karakter itu biasanya akan keluar biasanya di single ketiga gitu ya. Aku juga gitu, waktu Potret album 1 aku tuh belum keluar. Melly-nya tuh baru keluar di album Diam, Potret di album ketiga. Jadi Naila juga pasti seperti itu, yang pasti tapi basicnya bagus. Basicnya sudah bagus, basicnya sudah sangat sayang kalau tidak ditampilkan, kalau tidak dipresent gitu. Terus anaknya juga mau
artinya ada yang bisa tapi nggak mau, jadi nanti juga nggak kooperatif dalam hal promonya dan lain sebagainya. Tapi ini kan mau dan suka, jadi saya yakin bisa akan lebih bagus gitu nantinya. Tapi yang sekarang itu untuk kategori saya itu udah lebih dari cukup gitu ya, karena karakternya juga menarik, bagus, terus mewakili suara-suara zaman sekarang. Nah, latihannya selama setahun ini selain dari guru vokal ngapain aja sih sampai akhirnya masuk ke dapur rekaman? Itu ceritain juga dong, masuk ke dapur rekaman seperti apa, banyak ulangnya atau gimana sampai akhirnya sekarang besok rilis, gimana Naila prosesnya? Aku prosesnya dari dulu sebelum aku nyanyi juga diajarin nyanyi, aku tuh udah suka diajakin nyanyi ke panggung di sekolah. Jadi di sekolah tuh udah pada tahu aku suka nyanyi, terus pada bilang suaranya bagus, kamu jadi penyanyi apa ini aja yang setiap hari Senin nyanyi. Jadi setiap kali pengibaran bendera aku suruh nyanyi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.